Halo, nama saya Dena Anggraini dengan NIM 858722434. Saya dari kelas B semester 3 PAUD BI. Saya akan membawakan tugas untuk mata kuliah pemantapan kemampuan profesional dengan dosen pengampu Ibu Lilik Wahyuni dari Universitas Terbuka. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan tugas PKP dengan judul Meningkatkan Minat Belajar Membaca Siswa Kelompok B melalui permainan memori game menggunakan H5P Interaktif Content di TK Petra 9. Yang menjadi latar belakang masalah untuk saya melakukan penelitian pada tugas ini adalah bahwa kelompok B adalah jenjang akhir di TK untuk anak-anak mempersiapkan diri memasuki jenjang SD. Anak-anak perlu mempersiapkan diri secara akademik seperti membaca. Guru harus berusaha meningkatkan minat membaca siswa. Di kegiatan siklus 1 ini, adapun tujuan perbaikannya adalah meningkatkan minat belajar membaca siswa kelompok B melalui permainan memori game menggunakan H5P Interaktif Content di Sekolah Kristen Petra 9 Surabaya. Identifikasi masalahnya seperti ini, yaitu kegiatan belajar membaca menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan. Dan masih ada anak yang kurang antusias pada kegiatan belajar membaca. Selain itu, saat kegiatan baca ada anak yang kurang fokus dan banyak berbicara sendiri dengan temannya. Kemudian masih ada anak yang berdiri dan diam saja ketika diminta maju ke depan kelas untuk membaca kata yang sederhana. Kemudian analisis masalahnya. Nah, ini ya. Dari 4 masalah yang teridentifikasi, masalah yang akan dipecahkan adalah kurangnya minat belajar membaca pada siswa. Penyebab dari masalah ini adalah penggunaan media belajar yang kurang menarik siswa sehingga siswa cenderung malas dan terlihat kurang tertarik dalam kegiatan belajar membaca. Kemudian perumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan minat belajar membaca siswa kelompok B melalui memori game menggunakan H5P Interaktif Content di Sekolah Kristen Petra 9. Nah, pada tahap selanjutnya adalah saya menentukan rencana kegiatan dalam 1 minggu. Adapun kegiatannya seperti ini, mulai bisa dilihat mulai hari pertama sampai dengan hari kelima. Yang selanjutnya adalah dari 5 hari rencana kegiatan yang sudah ditentukan, kemudian saya mengadakan refleksi dari 5 hari itu. Setelah itu, saya memilih 1 kegiatan yang akan saya lanjutkan pada siklus yang kedua, yaitu adalah pada kegiatan membaca kata sederhana. Kalau pada prasiklus seperti ini ya, sebelumnya anak-anak belajar membaca dengan menggunakan papan tulis hasilnya kurang optimal. Kemudian pada siklus 1, anak-anak belajar membaca menggunakan memori game H5P Interaktif Content. Hasilnya juga masih ada beberapa anak yang masih berdiri diam saja, tidak mau berusaha untuk belajar membaca. Nah, ini yang menjadi penyebabnya adalah anak-anak kurang berminat pada kegiatan belajar membaca di papan tulis. Kemudian saya tingkatkan dengan menggunakan memori game, juga masih ada, walaupun ada peningkatan, tetapi masih ada anak-anak yang kurang semangat begitu ya, walaupun ada peningkatan. Ini RPPH-nya seperti ini, bisa dilihat di sini ya. Mulai pembukaan, kemudian inti sampai dengan penutup. Pada kegiatan pembukaan, di sana anak-anak diajak berbaris, kemudian memasuki ruangan dengan menirukan gerakan binatang, kemudian anak-anak diajak menyanyikan lagu Kelinciku. Nah, pada kegiatan inti, guru memutarkan video apersepsi sesuai dengan tema, yaitu tema binatang, kemudian guru mengajak anak-anak untuk membaca kata sederhana menggunakan memori game H5P Interaktif Content. Kemudian ada kegiatan lain yang juga berfungsi sebagai pengaman, yaitu menulis kata sederhana. Kemudian dilanjutkan istirahat dan penutup. Pada kegiatan penutupnya, anak-anak diajak menyanyi, juga menyanyikan lagu yang sesuai dengan tema, yaitu menyanyikan lagu Siapa Buat Binatang. Kemudian doa, review atau recalling, kemudian salam, dan anak-anak berbaris pulang. Setelah itu saya menentukan rencana perbaikan. Adapun rencana perbaikannya seperti ini. Ini bisa dilihat di sini. Pada pembukaan, anak-anak diajak masuk kelas, kemudian berdoa, memberi salam, kemudian guru memutarkan video apersepsi tentang binatang. Kemudian pada
kegiatan pengembangan 2 atau intinya guru mengajak anak-anak untuk membaca kata sederhana. Dalam hal ini adalah nama-nama binatang. Guru terlebih dahulu mengajarkan cara menggunakan memory game H5 interaktif konten. Kebetulan murid-murid di kelas saya sudah sangat familiar dengan menggunakan mouse, menggunakan keyboard, komputer yang ada di kelas. Anak-anak sudah sering menggunakannya untuk memainkan game-game edukasi yang lainnya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah anak-anak menulis kata sederhana. Yang selanjutnya pada kegiatan penutup, guru mengadakan recalling, mengajak anak-anak menyanyi, kemudian menanyakan bagaimana perasaannya anak-anak hari ini, dan mengadakan review, bertanya jawab tentang kegiatan yang dilakukan hari ini. Kemudian guru juga mengajak anak-anak menyiapkan untuk materi besok, apa saja yang perlu disiapkan untuk anak-anak belajar esok hari. Setelah itu, guru memberikan apresiasi kepada atas pencapaian anak-anak hari ini dengan mengajak anak-anak mengucapkan yel-yel, motivasi, doa, salam, dan anak-anak berbaris pulang. Nah, ini adalah dokumentasi dari kegiatan siklus 1. Nah, seperti ini. Ini kegiatan pembukaannya. Kemudian ini kegiatan inti. Kemudian ini kegiatan intinya. Nah, ini dari dokumentasi ini bisa dilihat anak-anak sudah membaca dengan menggunakan memory game, tetapi masih ada anak-anak yang kurang antusias sehingga tidak mau berusaha ketika membaca, sehingga masih harus dibantu guru. Ini bisa dilihat di sini ada anak yang kesulitan nih. Nah, kemudian ini penutupnya seperti ini di bawah ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke siklus yang kedua. Adapun pada siklus kedua, tujuan perbaikannya yaitu untuk meningkatkan lagi minat belajar membaca, masih menggunakan memory game H5P interaktif konten ya, di sekolah TK Kristen Petra 9. Adapun identifikasi masalahnya, dari siklus pertama masih menunjukkan hasil yang tidak sesuai harapan. Maksudnya di sini adalah masih bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Dari 19 anak, masih ada beberapa yang tidak semangat, yang masih kurang semangat melakukan belajar membaca menggunakan memory game. Dan analisis masalahnya, dari 4 masalah yang teridentifikasi, masalah yang akan dipecahkan adalah masih adanya beberapa siswa yang kurang antusias dan masih belum semangat dalam melakukan kegiatan belajar membaca gitu ya. Jadi dalam hal ini rasanya masih kurang berminat begitu ya. Kemudian perumusan masalahnya masih tetap, yaitu bagaimana meningkatkan minat belajar siswa kelompok B di sini dengan menggunakan memory game. Rabu, Kamis sampai dengan Jumat ya. Ini rangkaian kegiatannya. RKH hari terakhir yaitu pada kegiatan belajar membaca sederhana, kata sederhana dengan menggunakan memory game. Nah, fokusnya di sini adalah saya memperbaiki memory game yang saya pakai untuk anak-anak. Pada hari siklus yang pertama, memory game yang saya gunakan untuk anak-anak adalah memakai cover atau memakai sampul dengan menggunakan gambar emoji gitu ya, gambar emoji senyum, semua menggunakan gambar emoji senyum. Pada kegiatan pada memory game ini kan ada gambar-gambar yang tertutup, kemudian kalau dibuka ada sesuatu di baliknya. Nah, di baliknya ini adalah ada gambar binatang, kemudian ada kata-kata. Anak-anak bertugas mencari kata-kata yang sesuai dengan gambarnya. Nah, caranya adalah dengan apa? Dengan anak-anak harus mau berusaha, mau membaca ya, supaya tahu pasangannya. Nah, ketika gambar ini masih tertutup, itu covernya menggunakan emoji. Pada siklus kedua ini, saya mencoba mengganti covernya dengan menggunakan fotonya anak-anak. Dan saya memberi nama memory game ini dengan namanya anak-anak sesuai dengan foto yang dipakai di memory game. Nah, ini adalah rencana perbaikan yang akan saya lakukan di siklus 2. Seperti ini, pembukaan, inti, dan penutupnya. Pada kegiatan pembukaan, anak-anak saya ajak untuk memasuki ruangan dengan menirukan gerakan binatang. Anak-anak boleh memilih gerakan binatang apa saja yang boleh dilakukan untuk anak-anak masuk ke dalam kelas. Jadi anak-anak boleh terbang seperti burung, boleh melompat seperti kelinci, seperti kanguru, atau anak-anak melompat seperti katak, atau berenang-berenang seperti ikan. Nah, seperti itu. Kemudian guru juga mengajak anak berkeliling kelas
sambil menirukan gerakan binatang. Kemudian pada kegiatan intinya, anak-anak masih akan diajak bermain game dalam kegiatan membaca kata, tetapi menggunakan memory game yang ada covernya fotonya anak-anak. Dalam hal ini saya memakai foto salah satu murid saya, yaitu namanya Leon. Kemudian gamenya juga saya beri nama Leon. Jadi saya menyebut game ini sebagai game Leon, gitu ya. Anak-anak sangat antusias sekali, anak-anak sangat senang sekali, gitu ya. Ada kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan anak-anak menggunting kertas, ya, menggunting kertas membentuk daun. Nah, ini sesuai karena saya mengajarkan juga kepada anak-anak ada binatang-binatang yang memakannya, yang makanannya itu daun. Jadi ayo kita menggunting kertas membentuk daun, seperti itu. Kemudian pada kegiatan penutupnya anak-anak diajak menebak gerakan binatang. Ada anak-anak yang maju ke depan, kemudian mendapatkan clue atau petunjuk dari guru. Kemudian anak itu menirukan gerakan binatang tanpa mengucapkan satu patah kata pun, dan anak-anak yang bertugas menebaknya. Begitu seterusnya bergantian, anak-anak sangat antusias dan anak-anak sangat senang. Kemudian kemudian guru melakukan tanya jawab, review kegiatan hari ini, memberikan kata-kata motivasi dan pesan-pesan moral, dan doa dan salam. Nah, ini adalah dokumentasi pada siklus yang kedua. Seperti ini kegiatan pembukaannya berbaris, kemudian intinya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, tidak nampak ya, kelihatan ya. Di sini gamenya menggunakan cover fotonya anak-anak. Ini anak-anak sangat antusias sekali, anak-anak sangat senang sekali karena biasanya gamenya menggunakan emoji atau gambar yang lainnya, gitu ya. Tapi kali ini menggunakan fotonya anak-anak. Ini anak-anak sangat antusias. Jadi nah, ini adalah dokumentasi pada kegiatan siklus yang kedua. Bisa dilihat di sini kegiatan pembukaannya, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan inti. Nah, ini bisa dilihat di sini anak-anak belajar membaca dengan menggunakan memory game, tetapi memory gamenya sudah saya perbaiki, saya modifikasi dengan menggunakan fotonya anak-anak sebagai cover memory game. Anak-anak sangat senang sekali ya. Sangat senang sekali dan mereka sangat antusias sekali, dan mereka juga menyebut game ini sebagai game Leon. Aku mau main game Leon, aku mau main game Leon, nah, seterusnya seperti itu ya. Anak-anak sangat antusias sekali. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Idayati sebagai supervisor kedua dari Bu Deno Anggraini. Secara umum pembukaannya tadi sudah menyenangkan dan anak-anak masuk juga dengan happy. Anak-anak menirukan bagaimana cara burung terbang, atau dia bisa melakukan seperti kelinci melompat, atau dia memilih gerakan monyet dengan pilihannya dia sendiri, sehingga anak-anak senang sekali mengekspresikan berbagai macam binatang yang ia sukai. Miss Deno tadi sudah mengajar dengan baik, semuanya mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, ada beberapa yang perlu diperbaiki, yaitu bisa gamenya itu divariasi dengan anak-anak yang lain, biar mereka juga ikut senang. Boleh divariasi dengan fotonya anak-anak yang lain, sehingga anak-anak yang lain juga merasa, wow, aku juga dipakai sebagai game. Anak-anak juga ikut merasa senang karena fotonya juga dipasang. Sebagai masukan, guru bisa memberi tugas kepada anak-anak, yaitu melalui link di-share ke orang tua, sehingga anak-anak mempunyai minat. Rumah juga antusias, minat belajarnya semakin hebat. Apalagi anak-anak mau di kelas 1. Semangat ya anak-anak. Oke.